Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Sudah 1 minggu kami di sini menerangkan alam kubur, mizan, siksaan, dan kehidupan di akhirat. Sekali-kali kita jeda dengan cerita hikmah Abu Nawas, yang lucu, dan bisa diambil hikmahnya tentu. Kami di sini akan bercerita tentang Abu Nawas. Di sini terdapat 3 kisah Abu Nawas. 1. Abu Nawas bertelur di air hangat. 2. Abu Nawas menyampaikan ilmu melalui sosial media. 3. Cara Abu Nawas memilih hidup jadi pemimpin di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu," ujar Raja, "aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Di saat itu Abu Nawas cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi senggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," ujar Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur maka ia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu, sambil membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam, ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berkelakuan aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," ujar Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi hai Abu Nawas?" kata Baginda Raja bertanya tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur, hanya ayam betina saja yang bisa bertelur," kukuruyuk, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa, wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian, dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas yang tampaknya kurang pintar itu, sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja bagi Abu Nawas untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata, guna menjatuhkan mental lawan-lawannya.
Selanjutnya kisah kedua, suatu hari Abu Nawas dipanggil Baginda Raja. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid memulai pembicaraan. Daulat Paduka yang mulia, kata Abu Nawas penuh taksim. Aku harus berterus terang kepadamu, bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, kata Baginda Raja bersungguh-sungguh kepada Abu Nawas. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia, tanya Abu Nawas. Ketahuilah, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum, artinya kesejahteraan buat kalian semua. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau jawab dengan Wassalamualaikum, artinya kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan, dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat, kata Baginda Raja menjelaskan dengan wajah yang amat murung kepada Abu Nawas. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin, hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja, kepada sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang dan tenang, beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah secerah matahari di pagi hari. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan, dari siksa api neraka, dan kesejahteraan surga, sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi sahabat Paduka sendiri. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan Wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu, bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka. Tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam, yang masih bersedia memperingatkan orang lain, atas kecelakaan yang akan menimpa mereka, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, ujar Abu Nawas menjelaskan kepada Raja. Seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak memilih apa-apa, karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Beginilah ketauhidan Abu Nawas. Abu Nawas terlihat lucu di dalam cerita-ceritanya, namun dia adalah orang alim yang menyampaikan ilmunya, dengan cara yang tidak bisa ditebak dan disangka-sangka. Catatan Al-Fakir mengatakan, ucapkan wassalamualaikum kepada orang kafir, ketika dia mengucapkan salam kepada kita. Sedangkan cara menyampaikan kebenaran dan ilmu, tidak harus di kelas atau di majelis, namun di sosial media juga bisa, karena banyak jalan untuk menyampaikan kebenaran dan ilmu. Semoga orang yang tersesat dan disesatkan, segera kembali ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Cerita ketiga adalah, cerita cara memilih jalan hidup. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas, untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan, mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas, yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar, tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip.
Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja, ujar salah satu teman Abu Nawas. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab kawan Abu Nawas singkat. Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak, usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawan. Selesai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih, ujar kata saudara kembar itu. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan, kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawan. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu, apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar, atau yang selalu berkata bohong, tanya salah seorang dari mereka. Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu, bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah, bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Sungguh cerdasnya Abu Nawas, bisa mengetahui mana orang yang selalu berkata benar, dan mana orang yang selalu berkata bohong, padahal, teman-temannya tidak bisa membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang bohong. Tapi untuk Abu Nawas itu hanya hal biasa. Al-Fakir mengatakan, bijaksanalah dalam memutuskan dan memilih jalan hidup, karena terkadang terlihat baik, berlogo bijaksana, berpenampilan Islami, namun dalamnya adalah orang Syiah, atau Wahabi, yang bisa menjerumuskan kita dengan iming-iming kebahagiaan, namun sebaliknya, malah itu yang menyesatkan. Al-Fakir mengatakan, penampilan tidak menggambarkan kenyataan, namun kenyataannya perlu dibuktikan, bukan hanya omongan doang. Seperti sekarang, banyak golongan yang mengatasnamakan Allah, agama, Islam, kesejahteraan, padahal dia hanya orang yang mau memanfaatkan kita, untuk dikambing hitamkan. Seperti di negara Konoha ini, menjaminkan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan, tapi endingnya hukum bisa dibeli dengan uang. Alasannya kasihan, dan lain sebagainya, tapi di belakang begini begitu, mirisnya Konoha ini. Ingat, kepemimpinan Anda akan dipertanggungjawabkan, Anda adil, Anda selamat, Anda menyeleweng Anda tersesat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.